I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts on the block, where that damn bitches on the line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nur Hidayah. Saya Mitra Amika. Saya Maida dengan tahun kedua. Saya Siti Musita. Saya Muhammad Rafi Abdul Azhar. Saya Muhammad Adel Afrianda. Di sini akan memperkenalkan secara singkat buku yang berjudul Tambelo, Meniti Hari di Otakwa. Dalam buku ini terdapat sebuah cerita yang lugas, diseling senyum, simpul, tawa dan tangis. Namun di balik itu semua, buku ini membawa kita berwisata kekayaan budaya Nusantara yang ada di suku Tamaro, Papua. Walaupun hanya Halu. Penulisnya adalah Raditya Kurniawan. Ia mengawali hobi tulis sejak duduk di bangku SMA pada tahun 1995. Penyunting buku ini adalah Rahmi N. Hamidawati yang diterbitkan oleh PT Era Adicitra Intermedia yang berada di Surakarta, Jawa Tengah. Bahasa yang digunakan dalam buku ini adalah bahasa Indonesia dan ada beberapa bahasa daerah seperti bahasa Jawa dan bahasa Papua. Kemudian alur dari buku ini adalah alur campuran yang mana dimulai dari bagian klimaks, kemudian menceritakan masa lalu dan berlanjut sampai akhir. Ketebalan buku ini adalah 134 halaman yang berisi 8 pembahasan atau 8 bab. Oke guys, jadi buku ini ditulis oleh Radit Setiawan. Beliau ini merupakan seorang penulis yang lahir pada tanggal 18 Desember 1977 di Lumajang, Jawa Timur. Penulis yang besar di Lamongan ini sekarang mengabdikan dirinya sebagai seorang tenaga pendidik, yaitu seorang guru di salah satu sekolah dasar Timika di Papua. Nah guys, jadi beliau ini sudah banyak meraih juara serta prestasi-prestasi menulis yang kecil. Keren kan? Buku ini menceritakan seorang pemuda yang bernama Roni harus meninggalkan kampung halamannya dan meninggalkan kakek yang sangat menyayanginya karena ingin menyusul sepupunya di Timika untuk menyelamatkan diri dari kasus pembunuhan yang tidak pernah ia lakukan. Sehingga ada suatu kejadian yang menimpa dia, yaitu kapal yang dia naiki hancur karena dihantam pohon sehingga membuat dirinya menjadi orang terasing di pulau pesisir Papua. Singkatnya, keterlasingan Roni membuat dia harus mengajarkan sedikit ilmunya kepada anak-anak di darat. Mau tidak mau, ia harus mengajarkan sedikit ilmunya yang didapatkan dari Jawa, karena anak-anak itu mengira bahwa Roni adalah guru pengganti mereka. Dan pada buku ini juga menceritakan tentang bagaimana kekayaan wisata alam yang ada di Pulau Tamaro. Kebenaran yang ada di buku Tambelo ini bermula dari covernya yang sangat sederhana namun elegan juga menarik, serta isinya yang tidak kalah menarik dengan covernya yang mana berisikan tentang pendidikan moral yang sangat tinggi dan mengajarkan kita bagaimana caranya mencintai tanah air alam dan mengajarkan kita bagaimana hidup jujur itu indah. Kekurangan dari buku Tambelo ini adalah karena buku ini menggunakan bahasa yang tidak mengerti seperti bahasa Jawa dan Papua, dan tidak ada translatornya di akhir bahasa daerah itu sendiri. Buku ini sangat pantas dibaca untuk membangun semangat dan cinta alam. Sesuai dengan konsepnya, buku ini pendidikan, memberikan banyak motivasi, inspirasi, dan bahasa yang mudah dicerna. Buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh semua masyarakat dan semua kalangan di berbagai jenis umur. Saya akan menjelaskan di bagian amanat, yang dimana amanat dari buku tersebut adalah jika kita sedang mengalami masalah, baik itu masalah kecil atau masalah besar, kita jangan berlarut-larut dalam masalah tersebut. Yang dimana jikalau kita menghadapi masalah itu dengan berdasarkan sabar, ikhlas, kita akan mendapat hikmahnya.
yang dimana orang yang baik adalah orang yang dapat merubah masalah tersebut menjadi hikmah. Kehidupan ini tidak hanya tentang kesempurnaan, namun kehidupan ini tentang bagaimana kita dapat merubah masalah tersebut menjadi hikmah, dan hikmah tersebut akan berguna untuk kita ke depannya agar supaya menjadi lebih baik. Sekian video review dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.